Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah baik, tapi biasanya ada sedikit lemas. Oh gitu, Mas ya Bu ya. Baik, tidak apa-apa kalau begitu. Izinkan saya untuk berbicara sebentar dengan Ibu ya tentang hasil pemeriksaan ginjal Ibu. Nanti akan saya jelaskan. Kita akan berbicara dengan duduk dan tenang. Silakan Ibu, duduk sini. Saya ingin pastikan dulu ya Ibu bahwa kita bisa berbicara dengan tenang tanpa gangguan dan Ibu merasa cukup nyaman. Apakah perlu saya tutup tirai dulu agar Ibu merasa lebih nyaman? Sebentar dulu ya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin tahu dulu. Menurut Ibu sendiri, apa yang Ibu pahami dan rasakan tentang kondisi kesehatan Ibu akhir-akhir ini? Saya rasa teman saya masalah lemas, terus makanan yang juga mungkin karena itu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah jujur menyampaikan. Informasi dari Ibu sangat penting bagi kami untuk memberikan penanganan yang tepat selanjutnya. Ya. Kalau boleh saya tanya lagi, apakah Ibu ingin saya menjelaskan secara lengkap mengenai hasil pemeriksaan laboratoriumnya? Tentang khususnya kondisi ginjal Ibu dan apa langkah-langkah yang harus kita ambil ke depannya? Iya, saya ingin tahu semuanya. Saya penasaran kenapa saya bisa seperti ini. Padahal kan saya nggak sakit berat gitu. Oh iya, baik Ibu, saya akan menjelaskan secara perlahan dan jelas ya. Bila ada yang kurang dimengerti, silahkan Ibu langsung tanyakan saja. Boleh memotong di tengah-tengah pembicaraan kita juga ya. Oke, berdasarkan hasil laboratorium dan pemeriksaan fisik yang kami lakukan, saat ini Ibu mengalami kondisi yang disebut acute kidney injury atau bahasa Indonesianya itu cedera ginjal akut ya Ibu ya. Nah ini tuh kondisi dimana ketika fungsi ginjal menurun secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat seperti itu. Jadi ginjal saya rusak ya? Oh, kalau rusak permanen itu belum tentu ya Bu ya. Karena pada tahap ini ginjal hanya bekerja tidak optimal seperti biasanya. Nah, akibatnya cairan elektrolit dan limbah tubuh yang seharusnya dibuang melalui urin malah menumpuk di dalam tubuh Ibu. Inilah sebabnya Ibu merasa lemas dan jumlah urinnya menjadi berkurang. Nah, penyebabnya juga bisa bermacam-macam Bu. Bisa kita itu gara-gara dehidrasi, terus juga tekanan darahnya yang rendah, infeksi juga bisa, atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang terlalu berat bagi ginjal Ibu. Nah, tapi Ibu jangan khawatir, tenang aja ya Bu ya. Kondisi ini bisa membaik asal ditangani dengan cepat dan tepat. Saya jadi takut Bu kalau misalkan ginjal saya rusak begini, apakah saya akan cuci darah? Saya paham dan mengerti ketakutan Ibu. Banyak pasien juga yang merasa khawatir seperti itu tentang gangguan ginjal. Tapi Bu, kami masih dalam tahap pemantauan. Sekali lagi pemantauan. Jadi belum sampai pada tahap itu, ya cuci ginjal atau sebagainya. Banyak pasien dengan gagal ginjal akut ini membaik, ya hanya dengan perawatan intensif tanpa perlu hemodialisis atau cuci darah tadi. Nah, Ibu sudah melakukan hal yang tepat dengan segera datang ke rumah sakit hari ini. Ini memberikan kami waktu untuk menolong Ibu secepatnya, ya. Jadi kami di sini mendampingi dan memberikan yang terbaik. Untuk saat ini kami sudah mulai memberikan cairan infus dan memantau tekanan darah serta keluaran urin Ibu secara ketat perharinya. Dan kami juga menghentikan obat-obatan yang mungkin beresiko bagi ginjal Ibu. Selain itu, Ibu perlu membatasi asupan cairan dan garam ya Bu untuk sementara. Karena itu mungkin nanti akan dilakukan pemeriksaan darah lanjutan untuk melihat apakah ginjal Ibu mulai membaik atau bagaimana. Ya, kami akan terus evaluasi setiap harinya seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan agar ginjal saya cepat pulih? Oke, pertanyaannya sampai gitu ya. Jadi Ibu bisa bantu kita dalam proses pemulihan ginjal Ibu dengan mengikuti semua anjuran dari tim medis. Memberitahu kami kalau ada keluhan baru, terus juga menjaga pola makan sesuai anjuran. Kami juga akan melibatkan ahli gizi untuk Ibu dan tim farmasi agar terapi Ibu tepat sasaran. Setelah kondisi Ibu baik, kita akan edukasi juga tentang bagaimana menjaga kesehatan ginjal di rumah agar Ibu tidak terulang ya kejadian ini seperti itu. Terima kasih Yesus untuk penjelasannya. Saya merasa sangat senang.
Sama-sama Ibu Sulastri. Kalau ada yang ingin ditanyakan di kemudian waktu, Ibu bisa panggil saya atau panggil perawat lainnya ya. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu ya, hari ini sudah bekerja sama dengan saya. Insya Allah secepatnya kita melakukan tindakan untuk mengoptimalkan kondisi ginjal Ibu. Kalau gitu saya pamit dulu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda, bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam. Terus kabar saya saat ini masih sering sesak. Terus kalau misalkan dari bangun tidur rasanya kepala saya sedikit berat. Saya mengerti Bu. Boleh saya jelaskan lebih rinci Bu terkait hasil diagnosa yang kemarin sudah dicek di laboratorium ya Bu ya? Boleh saya tahu apa yang udah dilihat saya. Oke, terima kasih Ibu. Saya pastikan suasana cukup tenang untuk Ibu mendengar hasil dari lab tersebut. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang Ibu bingungkan, boleh langsung tanyakan saja ya Bu ya. Bisa Ibu langsung memotong saja apa yang sudah saya sampaikan. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, boleh saya tahu Ibu sendiri apakah sudah tahu apa yang sedang Ibu rasakan sekarang atau Ibu pernah mendengar gitu dari orang lain? Belakangan ini saya rasain sih, saya merasa pernapasan saya sesak, terus kalau misalkan malam-malam saya seperti masuk angin. Saya kira itu waktu usia malam, tapi saya tidak tahu umurnya apa sakit saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah berbagi cerita Ibu. Apakah Ibu ingin saya jelaskan lebih lengkap hasil pemeriksaan diagnosis dari dokter? Iya. Oke, baik. Oke, Zulfa, berdasarkan hasil dari pemeriksaan kemarin, dari hasil pemeriksaan fisik, rekam jantung EKG dan ronsen dada, kami mendapati bahwa Ibu mengalami gagal jantung dekompensator atau secara medis disebut dekompensatiokarditis. Gagal jantung sus, apa maksudnya gagal jantung itu jantung saya berhenti? Bukan begitu Ibu, jantung gagal atau gagal jantung ini bukan berarti jantung Ibu berhenti berdetak, tapi jantung Ibu ini tidak mampu memompa darah secara maksimal. Akibatnya cairan menumpuk di paru-paru Ibu, menyebabkan Ibu sesak nafas yang tadi Ibu sudah sebutkan, dan pembengkakan di tungkai atau di perut. Hal ini juga bisa dipicu oleh banyak hal ya. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi, kerusakan jantung, atau beban cairan berlebih. Tapi kabarnya dari kondisi ini itu masih dapat dikendalikan ya, jika memang sudah tercermati dengan pengobatan dan perubahan gaya hidup seperti itu. Saya kira selama ini saya cuma mencapai biasa aja sus. Saya paham betapa Ibu dan wajar jika Ibu merasa kaget, apalagi saat Ibu mendengar pertama kali diagnosa ini. Banyak dari pasien lain berpikir gitu awalnya, tapi saya ingin Ibu tahu bahwa Ibu tidak sendirian ya. Kami di sini akan membantu Ibu, membersamai Ibu dalam proses ini satu langkah demi satu langkah. Kami sudah mulai terapi dengan obat-obatan untuk membantu mengurangi beban cairan dan memperkuat kerja jantung. Kami juga akan membantu Ibu dalam mengatur pola makan dan aktivitas agar lebih terkontrol. Baik, langkah selanjutnya adalah melanjutkan terapi diuretik untuk mengurangi pengeluaran cairan jantung. Kami juga berikan obat jantungnya Ibu ya, untuk membantu kerja otot jantung Ibu. Nanti dokter akan mengevaluasi secara berkala termasuk pemantauan berat badan, tekanan darah, dan elektrolit Ibu. Setelah kondisi Ibu stabil, kami akan edukasi lebih lanjut tentang pola hidup yang mendukung jantung lebih sehat, seperti makanan rendah garam, aktivitas fisik yang ringan saja ya, dan kepatuhan minum obat. Seperti itu. Kira-kira saya bisa sebut total dari sus? Gagal jantung ini termasuk kronis ya, artinya pengobatan jangka panjang memang dibutuhkan, tapi dengan penanganan yang tepat dan kerjasama dari Ibu, kondisinya bisa sangat terkontrol dan Ibu bisa tetap menjalani aktivitas dengan kualitas hidup yang baik. Jadi saya sudah belajar. Betul sekali Ibu. Tapi Ibu tidak belajar sendiri ya. Kami akan mendampingi. Kalau ada yang Ibu ingin tanyakan, kapan saja Ibu boleh tanyakan dan sampaikan kepada rekan-rekan perawat. Terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi lebih tenang sekarang. Ya baik Ibu, sama-sama. Ibu Zulfa, terima kasih juga karena Ibu sudah terbuka ya. Ibu adalah bagian penting dari tim kesehatan Ibu sendiri. Kita hadapi bersama-sama ya.
Uno. Baik, segitu kali ini Bu ya. Mohon maaf jika kurang jelas penjelasan dari saya. Ibu kalau ada apa-apa boleh hubungi saya ataupun perawat lainnya Bu. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.